Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa akan merealokasi anggaran dari kementerian atau lembaga yang memiliki serapan belanja rendah hingga akhir Oktober tahun 2025. Dana yang tidak terserap tersebut akan dipindahkan ke pos belanja lain atau digunakan untuk mengurangi penerbitan utang negara. Purbaya menjelaskan, saat ini prioritasnya bukanlah menargetkan pemotongan anggaran, melainkan mendorong kementerian atau lembaga agar segera menyerap dananya sebelum akhir bulan. Enggak, saya nggak targetin, saya justru targetin mereka supaya menyerap, ujar Purbaya di Jakarta, Kamis 16 Oktober tahun 2025. Menteri Keuangan memberikan batas waktu 2 minggu hingga akhir Oktober untuk melihat kemajuan serapan anggaran. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, tindakan realokasi akan dilakukan. Kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum bisa nyerap juga, dan rencana yang nggak terlalu clear, bukan saya potong, saya asumsikan bahwa mereka nggak bisa nyerap juga, ucapnya. Selain itu, Purbaya mengisyaratkan bahwa dana yang tidak terserap tersebut akan memiliki 2 tujuan utama, yakni dipindahkan ke kementerian atau lembaga lain yang siap menyerap, atau digunakan untuk meningkatkan kesehatan fiskal negara. Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain, atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang, kata Purbaya. Langkah ini sejalan dengan komitmen Menkeu Purbaya sebelumnya untuk mengendalikan belanja pemerintah, memotong program yang tidak efisien, dan menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab, terutama karena sebagian anggaran dibiayai melalui utang. Perlu diketahui, Badan Gizi Nasional, sebagai pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis MBG, mencatatkan serapan anggaran yang sangat rendah hingga 30 September tahun 2025. Dari total proyeksi belanja, 116,6 triliun rupiah, realisasi BGN baru mencapai 19,7 triliun rupiah, atau hanya 16,9%. Padahal, tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah, ditambah dana cadangan 100 triliun rupiah. Akibat rendahnya penyerapan, Kepala BJN, Dadan Hindayana mengumumkan pada Senin, 13 Oktober tahun 2025, bahwa lembaganya akan mengembalikan anggaran sebesar 70 triliun rupiah kepada Presiden Prabowo Subianto, karena diperkirakan tidak terserap habis tahun ini. Selain BGN, rendahnya serapan anggaran juga dialami oleh 2 kementerian lain. Kementerian Pekerjaan Umum baru membelanjakan 41,3 triliun rupiah atau 48,2% dari proyeksi 85,7 triliun rupiah. Sementara itu, Kementerian Pertanian hanya menyerap 9 triliun rupiah, yang setara dengan 32,8% dari proyeksi anggaran sebesar 27,3 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa akan merealokasi anggaran dari kementerian atau lembaga yang memiliki serapan belanja rendah hingga akhir Oktober tahun 2025. Dana yang tidak terserap tersebut akan dipindahkan ke pos belanja lain atau digunakan untuk mengurangi penerbitan utang negara. Purbaya menjelaskan, saat ini prioritasnya bukanlah menargetkan pemotongan anggaran, melainkan mendorong kementerian atau lembaga agar segera menyerap dananya sebelum akhir bulan. Enggak, saya nggak targetin, saya justru targetin mereka supaya menyerap, ujar Purbaya di Jakarta, Kamis 16 Oktober tahun 2025. Menteri Keuangan memberikan batas waktu 2 minggu hingga akhir Oktober untuk melihat kemajuan serapan anggaran. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan,
tindakan realokasi akan dilakukan. Kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum bisa nyerap juga, dan rencana yang enggak terlalu clear, bukan saya potong, saya asumsikan bahwa mereka nggak bisa nyerap juga, ucapnya. Selain itu, Purbaya mengisyaratkan bahwa dana yang tidak terserap tersebut akan memiliki dua tujuan utama, yakni dipindahkan ke kementerian atau lembaga lain yang siap menyerap, atau digunakan untuk meningkatkan kesehatan fiskal negara. Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain, atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang, kata Purbaya. Langkah ini sejalan dengan komitmen Menkeu Purbaya sebelumnya untuk mengendalikan belanja pemerintah, memotong program yang tidak efisien, dan menciptakan belanja yang lebih bertanggung jawab, terutama karena sebagian anggaran dibiayai melalui utang. Perlu diketahui, Badan Gizi Nasional, sebagai pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis MBG, mencatatkan serapan anggaran yang sangat rendah hingga 30 September tahun 2025. Dari total proyeksi belanja, 116,6 triliun rupiah, realisasi BGN baru mencapai 19,7 triliun rupiah, atau hanya 16,9%. Padahal, tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah, ditambah dana cadangan 100 triliun rupiah. Akibat rendahnya penyerapan, Kepala BJN, Dadan Hindayana mengumumkan pada Senin, 13 Oktober tahun 2025, bahwa lembaganya akan mengembalikan anggaran sebesar 70 triliun rupiah kepada Presiden Prabowo Subianto, karena diperkirakan tidak terserap habis tahun ini. Selain BGN, rendahnya serapan anggaran juga dialami oleh dua kementerian lain. Kementerian Pekerjaan Umum baru membelanjakan 41,3 triliun rupiah atau 48,2% dari proyeksi 85,7 triliun rupiah. Sementara itu, Kementerian Pertanian hanya menyerap 9 triliun rupiah, yang setara dengan 32,8% dari proyeksi anggaran sebesar 27,3 triliun rupiah.